Indonesia adalah sebuah negara dengan keanekaragaman budaya, alam, dan sumber daya manusia. Indonesia juga memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti pariwisata, ekonomi, dan sumber daya alam. Selain itu, Indonesia juga memiliki suku, ras, dan berbagai budaya serta memiliki sumber daya manusia yang banyak. Indonesia juga memiliki sejarah yang panjang dan perjuangan yang terinspirasi dalam meraih kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatannya. Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau dengan keanekaragaman hayati, flora dan fauna, serta kekayaan alam seperti hujan tropis, gunung berapi, dan pantai-pantai yang menarik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yang dimaksud wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya digunakan negara-negara yang berbatasan dengan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam seperti gunung, laut, ataupun hutan. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia, Sarawak dan Sabah, Papua Nugini, dan Timor Leste. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Nah, yang pertama yaitu laut teritorial Indonesia, di mana laut teritorial Indonesia itu sendiri merupakan jalur laut selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Nah, yang kedua yaitu perairan kepulauan Indonesia, di mana semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Nah, yang ketiga yaitu perairan pedalaman Indonesia, di mana semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Nah, penentuan batas perairan khususnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan dengan perjanjian bilateral, contohnya Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia dengan Filipina. Nah, selanjutnya kita masuk pada wilayah udara Indonesia. Wilayah udara Indonesia sendiri adalah wilayah udara yang terletak di atas negara kepulauan Republik Indonesia. Menurut Perundang-Undangan Nomor 17 Tahun 2008 mengenai kepadatan udara, wilayah udara Indonesia terbagi atas 4 kawasan. Yang pertama berada di atas daratan negara Republik Indonesia, kemudian wilayah udara yang berada di atas perairan Republik Indonesia, lalu wilayah udara yang terletak di atas pedalaman Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah wilayah udara yang terletak di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, wilayah udara ini dengan luas sekitar 7,5 juta kilometer persegi ini menjadi negara dengan luas wilayah udara terluas di Asia Tenggara. Nah, wilayah udara ini berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Australia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Nah, selain dengan wilayah teritorialnya dan darat, laut, dan udara, Indonesia merupakan negara dengan posisi yang unik dan bangsa yang heterogen. Dapat dilihat dari Indonesia bercirikan sebagai negara kepulauan atau negara maritim, dengan memiliki pulau sebesar 17.508 pulau dengan luas wilayah 5,192 juta kilometer persegi, dan dari wilayah daratan sebesar 2,27 juta kilometer persegi, dan wilayah lautan sebesar 3,166 juta kilometer persegi. Di situ jarak utara ke selatan sebesar 1.888 km, dan dari jarak timur ke barat sebesar 5.110 km. Nah, disitulah Indonesia berantara di antara dua benua dan juga dua samudra dan memiliki garis khatulistiwa.
dengan sebesar 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 45 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Posisi Indonesia yang demikian ini sering dinyatakan sebagai posisi yang strategis. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa dapat menimbulkan dua peluang. Secara positif, dapat dijadikan modal memperkuat bangsa menuju cita-cita. Namun, secara negatif, dapat menimbulkan perpecahan serta infiltrasi dari pihak luar. Peluang ke arah sentrifugal perlu ditanggulangi, sedangkan peluang ke arah sentripetal perlu diupayakan secara terus-menerus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan